Jadi adik-adik, Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mengerti adik-adik? Bagus. Pak Gigi ngapain? Saya lagi ngajar. Kok ngajar sih? Iya, Hari ini ngajar. hari Minggu. Ya amplop. Ya ampun. Pak Gigi lupa. Iya tuh kidsnya yang ada ngantuk pagi-pagi dikasih sejarah. Maaf. Ya udah deh, yuk kita sapa dulu kidsnya. Oke, sapa dulu ya. Ayo, 1, 2, 3. Shalom kids. Halo, shalom. Halo, welcome to Ibadah Shouters Kids. Iya, halo. Pasti pada kangen kan sama Pak Gigi. dan Kak Anya. iya. Mantap. Nah, Kak Anya, aku kan gak tahu nih. Aku kira hari ini mau ngajar. Oh, mau ngajar. Iya, jadinya aku udah siapin bahan nih buat ngajar sejarah. Tuh. Iya, aku lupa ini hari Minggu ternyata ya. Iya, Minggu. Kita sebenarnya mau ngapain sih? Kita hari ini ada banyak hal seru yang bakalan kita lakukan. Gitu? Iya dong. Keren. Yang pertama, kita itu bakalan dengerin sharing firman Tuhan. Seru tuh. Terus kita bakalan memuji Tuhan sambil dance bareng gitu kayak gini nih. Sabar, kayaknya belum Oh, mulai. belum mulai. Nanti Oh, belum mulai. Kaget loh, Oh, nanti kaget. Iya. Terus kita juga bakalan dengerin offering preach Oke, coba. dan pengumuman juga banyak deh. Keren tuh kayaknya, aku nggak sabar. Iya dong, aku juga. Iya, aku males sih sebenarnya ngajar tadi. Gimana Aku mau sih? ikut ibadah aja deh. Ya ibadah ya, oke? Oke deh, Oke mantap. deh. Nah, sebelum kita mulai ibadah Shouter Kids, yuk kita berdoa, kakaknya yang pimpin ya. Ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, penjagaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami ingin beribadah, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke deh kids, selamat beribadah. Shouters Kids, fun and connected. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Hari ini kakak undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama mau tepuk tangan yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita masih antusias ya. Kita tepuk tangan lagi. Kita nyanyiin lagu ini dari awal ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
Jesus. Ayo adik-adik, kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita gerakin badan kita yuk. Kita mau nyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Katakan, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yay! Kita sama-sama tepuk tangan. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita sama-sama memberi yuk. Tapi sebelum kita memberi, kita mau baca ayatnya dulu. Di Amsal 11 ayat 24. Sama-sama kita baca ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, pasti kita terkesan banget ya. Karena ada orang yang memberi pada Tuhan tapi dia malah tambah kaya, bukannya berkekurangan. Sedangkan ada yang nyimpen hartanya, dia malah ngerasa semuanya kurang cukup. Nah, supaya adik-adik lebih mengerti tentang firman Tuhan ini, Kak Sharon ada nih perumpamaannya. Dan kali ini Kak Sharon bakal dibantu sama teman Kak Sharon. Kita panggil yuk sama-sama. Kak Hans, silakan masuk. Hai teman-teman dan Kak Syai. Hai. Oke Kak Hans, hari ini adik-adik kita mau belajar tentang ayat yang tadi. Di sini Kak Syai mau kasih Kak Hans kertas. Silakan dipegang. Oke Kak. Terus gunting. Adik-adik boleh ikutin juga, tapi hati-hati ya pegang guntingnya di rumah. Terima kasih Kak. Nah, kita ibaratkan kertas yang Kak Hans punya ini adalah hartanya Kak Hans atau uangnya Kak Hans. Oke. Nah, coba Kak Hans, ada berapa sudut dari kertas yang Kak Hans pegang? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sudut Kak, bukan yang datar. Ya, aku lupa. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Hans, Kak Syai tanya ya, Kak Hans mau nggak sih memberi? Pasti Mau dong. Mau kan? Nah, coba Kak Hans ibaratkan lagi memberi sama Tuhan. Potong satu sudutnya. Dibantu pegangin ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi ini dipersembahin ya. Yap. Nah, sekarang Kak Hans hitung. Sudutnya ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Wow. tadinya ada 4, pas memberi malah jadi banyak, jadi 5. Coba memberi lagi. Kita potong lagi. Yang ini. Kita potong lagi sudutnya. Adik-adik di rumah sama-sama bantu hitung ya. Ayo Kak, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, tadinya 4, sekarang udah ada 6. Nambah 2. Gimana kalau kita memberi lagi? Coba Kak, potong lagi. Sama-sama kita hitung ya, bantu Kak Hansnya. Ayo Kak. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Wow, udah nambah 3. Terakhir nih ya, terakhir. Kak Hans kasih sekali lagi. Kita Oke, potong Kak. sudut yang ini. Nah, kita hitung sama-sama lagi ya. Boleh Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, hebat banget ya. Nah, dengan kertas ini, perumpamaan ini, kita diajarkan kalau bener banget tuh firman Tuhan yang di Amsal tadi. Kalau saat kita memberi pada Tuhan, yang Kak Hans tadinya punya 4, memberi dia nggak jadi 3. Justru dia punya 5. Dia memberi semuanya, sekarang Kak Hans yang tadinya punya 4, sekarang punya 8. Keren banget ya. Betul banget. Saat kita memberi ke Tuhan, kita jadi semakin berkelimpahan. Yap. Jadi semangat ya kids untuk memberi. Terima kasih Kak Hans untuk Sama-sama, bantuannya. Kak. Bye. Thank you. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama siapkan persembahan kita. Kita siapkan yang terbaik. Boleh minta mama papanya juga atau orang tua kalian untuk siapin persembahannya dan nanti ditransfer ke rekening gereja atau melalui OVO. Oke? Kalian sudah siap semuanya? Kita sama-sama mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memberi. Kami percaya Tuhan, berdasarkan firman-Mu saat kami memberi, kami nggak jadi kekurangan, justru kami semakin diberkati dan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang begitu mengasihi kami. Setiap kita yang sudah siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi kids. Hai kids, perkenalkan nama saya Sheriff Angelo. Saya bertugas mengamani kota ini. Saya sudah berpuluh-puluh tahun menjaga kota ini dari segala serangan penjahat. Segala penjahat bisa saya taklukkan. Semua penjahat bisa saya taklukkan dengan pistol saya. Kalian mau mendengar? Oke, ini suaranya. Wih, keren gak pistol saya? Semua penjahat itu bisa takluk, makanya itu saya menjadi terkenal di kota ini. Karena kota ini aman sama saya. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Hahaha, hebat kan? Hei Sheriff, saya dengar kamu yang paling kuat di kota ini. Kenalkan, saya Corona. Saya datang membawa virus paling menakutkan di seluruh dunia. Saya bisa kalahkan kamu hanya dengan sekali tiupan. Hah? Saya tiup kamu. Hans, jangan berani-berani kamu tiup virus kamu ke saya ya. Saya tembak. Pergi. Saya pergi. Tadi itu virus apa ya? Untung dia nggak berhasil kenain aku tuh corona itu. Untung aku berhasil kabur. Tapi aku bingung. Biasanya pistol ini bisa mengalahkan semuanya. Tapi tadi nggak bisa ngalahin corona itu. Kenapa ya? Aku bingung. Nakutin banget ya corona itu ya. Gimana kalau kamu kena yuk? Nanti diasingin. Nanti kamu nggak bisa sembuh. Bener juga ya. Kalau kamu nggak sembuh, siapa yang jaga kota ini? Nanti kota ini nggak aman dan kamu nggak bisa ngelawan virus karena kamu sudah lemah. Nakutin banget ya. Pergi kamu ketakutan, pergi. Nggak mau pergi. Pergi. Musuh macam apa mereka? Masa aku kalah sama si corona? Terus si ketakutan selalu ada dalam pikiranku. Kayaknya aku nyerah aja deh. Aku menyerah. Hei kamu, pasti kamu Sheriff Angelo. Katanya kamu paling terkenal di kota ini. Dan katanya kamu gak bisa terkalahkan. Tapi aku dengar kamu kalah sama virus corona itu. Dan kalah sama ketakutan. Enggak, aku gak kalah. Kalau menurut aku nih ya,
kamu tuh gampang banget dikalahin. Aku tinggal panggil nih si corona itu dan si ketakutan itu buat nyerang kamu dan kamu pasti kalah. Kamu bakal terlupakan oleh kota ini dan gak akan satu orang pun yang mengenal kamu dan menyukai kamu lagi. Dan semua orang akan menyukai aku pastinya. Enggak! Enggak akan itu terjadi. Kamu pembuli, pergi dari sini. Aku tuh tembak, pergi nggak? Gak akan, aku gak akan pergi dari sini. Pergi! Gak mau, kamu kan sudah kalah. Enggak, aku nggak kalah. Kamu harus pergi. Silakan pintu keluar di sebelah sana. Aku pergi. Kalah lagi dia. Setidaknya untuk sementara aku aman di sini. Aku sendirian kok di sini ya. Apa nih? Kayak pernah tahu deh. Oh, Alkitab. Udah lama banget nih ya. Dulu aku sering banget loh baca ini. Dulu ya, papa mamaku selalu bilang, kita harus selalu baca firman Tuhan. Kalau saat kita ketakutan, di saat kita gak berdaya. Tapi aku udah lama banget gak baca nih. Mungkin saat yang tepat aku baca ini sekarang ya. Oke deh, aku baca dulu ya. Wah, bener. Bener nih kata firman Tuhan nih. Selama ini aku tuh selalu pakai kekuatanku. Tapi firman Tuhan bilang kita harus pakai kekuatan Tuhan. Kan Tuhan yang menyelamatkan kita ya. Berarti aku tuh harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Saat aku mengandalkan Tuhan, firman Tuhan bilang aku bisa mengalahkan. Jangankan corona. Ketakutan aku bisa kalahin tuh. Apalagi si pembuli tadi. Pasti aku bisa kalahin. Bener. Firman Tuhan juga bilang kalau aku tahu kabar baik, kita nih semua nih harus memberitakan kabar baik lainnya. Yaitu firman Tuhan. Bagus juga ya aku baca firman Tuhan. Aku udah lama banget nih. Aku harus rajin baca firman Tuhan setiap hari. Kids juga di rumah seperti itu ya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita angkat kedua tangan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Dia. Kami mengucap syukur Tuhan. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita angkat tangan kita dan katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Allah yang setia. Shalom adik-adik. Loh, mana adik-adiknya? Wah, salah. Halo adik-adik semua, shalom. Kembali lagi bersama dengan Kak Charles di Softers Kids Fun and Connected. Yeay! Wow, seneng banget bisa ketemu adik-adik semua. Gimana kabarnya? Kak Charles ngeliat adik-adik semua begitu sangat ceria, bahagia, dan sehat-sehat semua kan pastinya. Wow, kangen banget Kak Charles bisa sharing, bisa cerita di depan adik-adik semua. Nah, hari ini sebelum kita dengerin cerita Kak Charles, mari ayo kita lipat tangan ya. Duduk yang rapi. Kak Charles masih lihat tuh di sana ada yang tiduran, masih ada selonjoran. Ayo bangun, kita duduk yang rapi, kita lipat tangan kita, pejamkan mata kita, dan mari kita berdoa sama Tuhan. Kak Charles berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat semua yang baik yang hari ini boleh kami terima. Hari ini adik-adik semua mau mendengarkan firman-Mu. Kak Charles percaya firman-Mu akan memberkati adik-adik semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay! Nah, pasti semangat kan buat dengerin cerita Kak Charles pada hari ini? Mana yang semangat boleh angkat tangannya? Kak Charles mau lihat. Oh, semuanya hampir angkat tangan. Tapi ada yang belum angkat tangan tuh. Boleh nggak angkat tangan dua kayak gini? Nah, wah, luar biasa banget. Kak Charles seneng banget kalau adik-adik semua semangat dan excited buat dengerin Kak Charles pada hari ini. Kalau gitu duduk yang rapi. Kak Charles mau cerita. Nah,
Hari ini Kak Charles mau cerita tentang temanya Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kalau bicara tentang Tuhan tempat perlindungan kita, Kak Charles jadi ingat cerita tentang Uncle Musa. Adik-adik pasti semua udah pernah denger deh kisah tentang Uncle Musa. Yang udah pernah denger boleh angkat tangannya. Nah kan udah pada banyak yang pernah denger kan. Kalau adik-adik semua nggak pernah bolos atau nggak pernah bolong ikutin Soter Kids, pasti adik-adik semua udah pernah denger. Waktu itu Kak Friska pernah cerita tentang hal ini. Tapi buat adik-adik yang waktu itu nggak sempat ikut Soter Kids atau yang belum pernah dengar, nggak apa-apa. Hari ini Kak Charles ceritain lagi tentang Uncle Musa. Jadi ceritanya pada waktu itu Uncle Musa sedang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Firaun. Jadi Tuhan Yesus datang sama Musa, bilang sama Musa kalau Musa harus menyelamatkan atau membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Dan kita tahu ceritanya waktu itu sempat bangsa Israel sudah bebas di tangan Musa, bareng-bareng dengan Musa, tapi dikejar-kejar sama bangsa Firaun, bangsa Mesir. Wah, dikejar-kejar. Pas sampai di tengah jalan, jalannya buntu karena depannya laut. Wah, bangsa Israel mulai bingung. Sedangkan di belakang dari jauh, bangsa Mesir menyerang, mulai mengejar-ngejar bangsa Israel. Dan bangsa Israel di depannya ada laut merah. Nah, lalu Uncle Musa percaya sama Tuhan kalau Tuhan pasti melindungi mereka dari tentara Mesir yang berusaha untuk mengejar mereka, adik-adik. Lalu Tuhan berfirman sama Uncle Musa, ada tongkat di tangan dia, dan kau lemparkan tongkat itu ke laut, maka lautnya akan terbelah. Lalu Uncle Musa nurut sama apa kata firman Tuhan. Dia lemparkan tongkatnya ke dalam laut, lalu lautnya tiba-tiba terbelah. Wah, langsung bangsa Israel tadinya bingung, langsung terheran. Wah, kok laut bisa kebelah ya? Itu luar biasanya Tuhan. Lalu mereka lari nyeberangin lautan. Wah, mereka cepat berlari. Dan tiba-tiba tentara Mesir mulai mendekati mereka. Tapi sebelum tentara Mesir yang mendekati bangsa Israel, tiba-tiba lautnya nutup kembali. Tentara Mesir akhirnya tenggelam semua, tetapi bangsa Israel berhasil selamat di tangan Musa. Dan tentu saja Uncle Musa karena percaya sama Tuhan yang melindungi dia dan bangsa Israel. Belum sampai situ saja, begitu mereka selamat dari kejaran tentara Mesir, mereka berjalan di padang gurun yang begitu sangat panas banget. Kira-kira kalau panas gimana sih gayanya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Gayanya apakah begini atau begini? Aduh, panas banget ya. Nah, yang mana adik-adik? Bukan begitu. Kalau begitu mah, ini mah kepedesan adik-adik. Yang benar yang mana? Begini atau begitu? Nah, betul. Jadi mereka panas, karena saking panasnya mereka sambil ngipas-ngipas adik-adik. Karena di padang gurun itu kan begitu kering, begitu panas adik-adik. Tapi sekali lagi Tuhan adalah tempat perlindungan bangsa Israel dan Uncle Musa. Uncle Musa percaya kalau Tuhan pasti melindungi mereka lagi. Tiba-tiba ada tiang awan yang dikirim oleh Tuhan, sehingga menudungi bangsa Israel, sehingga waktu siang hari bangsa Israel nggak kepanasan adik-adik, nggak sempat kipas-kipas karena ada awan yang menutupi langit-langit, sehingga bangsa Israel tetap aja jalan nyaman dan enak di tengah padang gurun tanpa harus kepanasan adik-adik. Nah, setelah berjalan di siang hari sampai malam hari mereka istirahat masih di tengah padang gurun. Nah, kira-kira kalau di padang gurun malam hari gimana sih kondisi dan situasinya adik-adik? Dingin ya, walaupun nggak ada salju, tapi udaranya, anginnya dingin banget adik-adik kalau malam. Nah, kalau dingin itu gimana adik-adik? Begini kah? Atau gimana ayo? Nah betul, kalau tadi panas begini-begini, kalau dingin berarti gitu adik-adik. Tapi sekali lagi Tuhan gak tinggal diam adik-adik. Uncle Musa dan bangsa Israel percaya kepada
Tuhan, kalau Tuhan pasti melindungi mereka. Dan sekali lagi, Tuhan mengirimkan tiang api ke dalam barisan bangsa Israel. Jadi pas malam hari bangsa Israel istirahat atau berjalan di malam hari, mereka nggak kedinginan adik-adik, karena ada tiang api yang selalu menghangatkan mereka. Jadi mereka hangat tanpa kedinginan. Wow, sekali lagi luar biasa Tuhan kita adik-adik. Boleh nggak beri tepuk tangan buat Tuhan kita? Yeay. Nah, Tuhan jadi selama ini banyak banget nolongin Angkal Musa, banyak banget nolongin bangsa Israel. Begitupun juga kita adik-adik. Sama seperti kayak tadi ceritanya Kak Angelo. Kak Angelo tiba-tiba takut, tiba-tiba khawatir kalau bakal kena virus corona atau kena sakit penyakit. Nah, adik-adik gak boleh takut. Percaya sama Tuhan, kalau Tuhan pasti melindungi adik-adik. Percaya sama Tuhan, kalau Tuhan pasti nyembuhin adik-adik kalau lagi sakit. Nah, jadi kita gak perlu takut adik-adik sama virus corona. Kayak Kak Angelo tadi tuh, gak perlu takut. Kalau mau kita keluar rumah atau lagi jalan-jalan kemana, kita gak perlu takut. Tapi tetap ya adik-adik pakai masker dan jaga jarak dan sering cuci tangan adik-adik. Kita gak perlu takut karena kita percaya ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Dan kalau misalnya kita mau kemana lagi kira-kira, mau kemana pun deh, misalnya mau jajan ke Indomaret atau ke Alfamart, kita gak perlu takut karena ada Tuhan melindungi kita dari pencuri, dari penjahat, atau misalnya kita lewatin pemakaman adik-adik atau kuburan, kita gak perlu takut karena ada Tuhan selalu beserta dengan kita, ada Tuhan yang melindungi kita. Jadi kita gak perlu takut dengan apapun adik-adik. Atau misalnya, nah kita juga gak perlu takut, gak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman kita ngejahilin kita, atau ngejahatin kita, atau ngebenci kita, atau kakak adik kita ngusilin kita. Kita gak perlu takut dan kita gak perlu khawatir adik-adik, karena ada Tuhan selalu melindungi kita. Sekali lagi adik-adik, Tuhan itu baik banget sama adik-adik dan sama kita semua. Di Mazmur 91 ayat 2, nanti adik-adik bisa sama-sama baca. Kalau ada yang punya Alkitab, bawa Alkitab sekarang di tangannya, boleh dibaca, dicari di Mazmur 91 ayat 2. Kak Charles bacain ya. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, adik-adik semua ikutin gerakan Kak Charles ya. Jadi ayat ini ada gerakannya adik-adik. Jadi gerakannya kayak gini. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ayo ikutin semuanya. 1, 2, 3. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sekali lagi adik-adik. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yeay! Bagus banget, keren banget. Nah, jadi setiap kali adik-adik mulai takut, mulai khawatir sama virus corona, sama pencuri, sama penjahat, sama teman-teman yang ngusilin adik-adik, adik-adik harus ingat kalau ada Tuhan yang jadi tempat perlindungan adik-adik dan jadi kubu pertahanan adik-adik. Nah, jadi jangan kayak Kak Angelo tadi yang mulai takut, mulai khawatir adik-adik. Adik-adik harus ingat kalau ada Tuhan yang selalu melindungi adik-adik. Adik-adik bisa baca Alkitab, baca firman Tuhan supaya adik-adik dikuatkan kembali. Jadi, yuk mari sama-sama Kak Charles ngajak adik-adik semua untuk terus baca firman Tuhan, baca Alkitab, berpengharapan, dan ingat kalau Tuhan selalu ada dan melindungi adik-adik. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita semua. Yeay! Nah, itu aja cerita Kak Charles pada hari ini adik-adik semua. Tapi sebelum Kak Charles tutup, Kak Charles ingin berdoa buat adik-adik yang baru pertama kali nonton atau ikut ibadah Soter's Kids pada hari ini dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup adik-adik. Mari ikuti doa Kak Charles ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin doa Kak Charles ya adik-adik. Tuhan Yesus,
terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib untuk menebus semua dosaku. Hari ini aku percaya aku dikasihi dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Hari ini biarlah Engkau tinggal di dalam hatiku dan aku menjadi anak kesayanganmu. Amin. Nah, sekarang Kak Charles ingin berdoa dan memberkati adik-adik semua. Yuk, mari angkat tangan adik-adik semua. Kak Charles berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga dengan kepintaran, kesehatan, dan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Kak Charles tutup, ada satu hal yang Kak Charles pengen adik-adik juga baca dan perkatakan, yaitu deklarasi iman. Yuk sama-sama adik-adik baca dan juga Kak Charles. Aku percaya, aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Yeay! Sampai sini dulu adik-adik. Jangan lupa minggu depan ada Salters Kids yang gak kalah seru pastinya. Kak Charles pamit dulu ya. Salters Kids, fun and connecting. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye!